Matahari pagi menembus celah genting rumah reot itu. Sinar tipisnya jatuh pada wajah seorang pemuda kurus, berusia sekitar 22 tahun. Namanya Raka. Ia terbangun bukan karena suara ayam berkokok, melainkan karena suara batuk ibunya yang terus terdengar dari sudut rumah. Batuk itu sudah lama menjadi musik kelam dalam kehidupannya, irama yang mengingatkan bahwa ibunya tidak lagi sekuat dulu. Rumah yang mereka tempati berdiri di pinggir desa, terbuat dari papan yang sudah rapuh dimakan usia. Angin mudah sekali masuk melalui celah-celah dinding. Lantai masih tanah, walau sebagian sudah ditutup dengan anyaman bambu. Bagi orang lain, rumah itu mungkin hanyalah gubuk yang menunggu rubuh, tapi bagi Raka dan ibunya, itu adalah tempat bertahan hidup. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan kerja di proyek bangunan, Raka menjadi tulang punggung keluarga. Ia masih bersekolah waktu itu, duduk di kelas 2 SMA. Namun karena biaya tidak lagi ada, ia terpaksa berhenti. Dengan bekal tenaga muda dan tekad, ia memilih bekerja apa saja demi bisa menghidupi ibunya. Dari buruh angkut pasar, kuli bangunan, sampai membantu tetangga memanen padi, semua ia jalani tanpa keluhan. Kehidupan sehari-hari. Pagi itu, setelah menyiapkan air panas untuk ibunya, Raka berjalan ke pasar desa. Ia sudah terbiasa mengangkat karung-karung beras dan sayur untuk pedagang. Upahnya tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli beras 1 liter dan sedikit lauk. Tapi baginya, itu sudah lebih dari cukup. "Ra, tolong angkatin bawangku ya. Berat sekali ini," panggil Bu Sarti, pedagang langganannya. "Ya, Bu. Saya bantu," jawab Raka sambil tersenyum tulus. Di pasar, semua orang mengenal Raka sebagai pemuda baik hati. Ia tidak pernah meminta upah lebih, bahkan kadang menolak ketika ada yang ingin memberinya tambahan uang. "Sudah, Bu. Yang penting saya bisa bantu," begitu biasanya ia berkata. Dalam hatinya, ia percaya bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, pasti ada balasannya. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak dalam bentuk uang, tapi entah bagaimana Tuhan punya cara sendiri. Pertemuan pertama yang aneh. Siang itu, setelah selesai mengangkut barang-barang, Raka duduk sebentar di pinggir jalan. Ia meneguk air putih dari botol lusuhnya, membiarkan angin panas siang menyapu wajahnya. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tidak jauh darinya. Dari dalam, keluar seorang pria tua dengan langkah agak gontai. Pria itu berpakaian rapi, jelas bukan orang desa. Tangannya gemetar saat mencoba mengangkat koper besar dari bagasi. Beberapa orang hanya melirik tanpa berniat membantu. Raka yang melihat kejadian itu langsung bergegas. "Bapak, biar saya bantu," katanya cepat. "Oh, Nak, terima kasih. Berat sekali ini," jawab pria tua itu dengan senyum lega. Raka mengangkat koper itu dengan mudah. "Bapak mau kemana? Saya antar sampai depan," katanya sambil melangkah pelan agar pria itu bisa mengikuti. Pria itu ternyata mencari alamat seseorang di desa. Ia berkata datang untuk urusan keluarga, tapi tidak tahu jalan. Raka pun dengan sabar mengantarkannya, bahkan menolak ketika pria itu ingin memberinya uang. "Tidak usah, Pak. Saya cuma bantu. Kalau Bapak tersenyum, itu sudah cukup buat saya," ujar Raka tulus. Pria tua itu menatapnya heran, seakan tak percaya masih ada anak muda seperti itu. "Kau baik sekali, Nak. Tuhan pasti lihat kebaikanmu." Raka hanya tertawa kecil dan pamit. Baginya, itu hanyalah hal sepele. Malam penuh doa. Malamnya, Raka duduk di samping ibunya yang masih batuk. Ia menyiapkan bubur sederhana, lalu menyuapi ibunya dengan penuh kasih. Setiap kali ibunya terbatuk, Raka menepuk-nepuk punggungnya perlahan. "Ra, maafkan ibu, ya. Harusnya kamu bisa sekolah, bisa kuliah, bukan jadi kuli pasar begini," kata ibunya dengan suara lemah. Raka menggenggam tangan ibunya. "Jangan bilang begitu, Bu. Saya bahagia kok bisa jaga ibu. Kalau saya sekolah tinggi tapi ibu sakit sendirian, itu justru saya yang gak bisa maafkan diri sendiri." Air mata ibunya menetes. Ia tahu anaknya ini berhati mulia. Setiap malam,
Sebelum tidur, Raka selalu berdoa. Bukan berdoa untuk kaya, bukan juga untuk terkenal, tapi hanya berdoa agar ibunya diberi kesehatan dan agar ia bisa terus kuat bekerja. Ya Allah, jangan biarkan aku menyerah. Meski hidup berat, aku percaya Engkau tidak pernah tidur, ucapnya lirih dalam doa. Cobaan berat. Hari-hari berlalu. Suatu pagi, Raka mendapat kabar buruk. Ibunya harus segera diperiksa ke rumah sakit karena batuknya semakin parah dan ada kemungkinan penyakit serius. Dokter desa menyarankan rujukan, tapi biaya jelas bukan main. Raka hanya bisa terdiam. "Rak, kita nggak usah ke rumah sakit. Ibu kuat," kata ibunya, mencoba menenangkan. Raka menggeleng keras. "Tidak, Bu. Saya akan cari cara. Apapun caranya, ibu harus sembuh." Sejak itu, ia bekerja lebih keras. Pagi di pasar, siang di sawah, malam menjadi kuli bangunan. Tubuhnya kurus, keringatnya mengucur, tapi tekadnya tidak pernah padam. Orang-orang mulai kasihan padanya, tapi Raka tidak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum, meski di balik itu ada rasa lelah yang luar biasa. Pertemuan kedua. Suatu sore, saat Raka baru selesai bekerja, ia kembali melihat pria tua yang pernah ia tolong. Kali ini pria itu terlihat kebingungan di depan toko obat. "Bapak, ketemu lagi. Ada apa?" sapa Raka. Pria itu menoleh kaget, lalu tersenyum. "Oh, nak, syukurlah. Aku ingin membeli obat, tapi tidak tahu yang mana. Kau bisa bantu?" Raka pun menemaninya membeli obat. Setelah itu, mereka duduk sebentar di warung. Pria itu memperhatikan wajah Raka yang lelah namun tetap tersenyum. "Kau kerja apa, nak?" tanya pria itu. "Apa saja, Pak. Yang penting halal. Saya kerja di pasar, kadang di sawah. Semua saya jalani," jawab Raka. "Orang tuamu?" "Ibu saya sakit, jadi saya harus kerja keras. Ayah sudah lama meninggal." Pria tua itu terdiam. Ada cahaya iba di matanya, namun juga rasa kagum. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, "Kau anak baik. Aku tidak akan lupa padamu." Raka hanya tersenyum kecil. "Saya cuma melakukan yang harus saya lakukan, Pak." Kilasan harapan. Malam itu, di rumah sederhana, Raka menghitung uang receh hasil kerjanya. Masih jauh dari cukup untuk biaya rumah sakit. Ia merasa dadanya sesak, tapi ia tidak menyerah. Ia tahu Tuhan selalu punya jalan. Dalam hati kecilnya, ia hanya berharap satu hal, semoga suatu hari nanti ibunya bisa sembuh dan melihat dirinya hidup lebih layak. Ia tidak pernah berharap lebih, tidak pernah meminta keajaiban besar. Baginya, bisa hidup sederhana bersama ibunya saja sudah cukup. Namun, tanpa ia sadari, langkah-langkah kecilnya, senyum tulusnya, dan kebaikan tanpa pamrihnya perlahan mulai menarik perhatian Tuhan. Apa yang akan datang padanya bukan sekadar bantuan, melainkan kejutan besar yang tidak pernah ia bayangkan. Pagi itu, udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti jalan setapak yang menghubungkan rumah-rumah warga. Raka bangun lebih awal, menyiapkan bubur tipis dari beras sisa kemarin. Ia menyuapi ibunya dengan sabar, meski hatinya penuh gelisah. Batuk ibunya semakin sering, napasnya terengah-engah. "Rak, kamu jangan terlalu capek," kata ibunya dengan suara lirih. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting ibu makan. Biar saya saja yang lelah," jawab Raka sambil tersenyum, menutupi keresahan hatinya. Hari itu ia memutuskan berangkat lebih pagi ke pasar. Ada kabar bahwa kapal sayur dari kota datang, artinya pekerjaan angkut lebih banyak. Ia berharap bisa membawa pulang uang lebih untuk membeli obat ibunya. Kebaikan kecil di tengah keramaian. Pasar pagi selalu ramai dengan suara pedagang dan pembeli. Di sana, Raka sibuk mengangkat karung-karung sayur. Tubuhnya basah oleh keringat, tapi ia tidak berhenti. Saat istirahat sebentar, ia melihat seorang anak kecil menangis di pinggir jalan. Bocah itu tampak kehilangan arah. "Dek, kenapa nangis?" tanya Raka sambil jongkok. Aku kehilangan ibu," jawab bocah itu terbata-bata.
Raka langsung menenangkannya, menggandeng tangannya, lalu berkeliling pasar untuk mencari sang ibu. Hampir setengah jam ia berkeliling sampai akhirnya bertemu seorang wanita panik mencari anaknya. Tangisan lega langsung pecah ketika ibu itu memeluk anaknya. "Terima kasih banyak, Nak. Kalau tidak ada kamu, saya tidak tahu harus bagaimana," ucap si ibu sambil menangis. "Tidak apa-apa, Bu. Saya cuma kebetulan lihat," jawab Raka dengan senyum tulus. Ia menolak ketika wanita itu ingin memberinya uang. Lagi-lagi, Raka hanya berkata, "Saya ikhlas, Bu. Yang penting anaknya selamat." Banyak orang melihat kejadian itu. Dalam hati, mereka kagum pada pemuda sederhana itu. Tidak banyak orang yang mau repot tanpa imbalan. Tubuh yang mulai lelah. Siang menjelang, panas matahari semakin menyengat. Raka terus bekerja hingga tubuhnya gemetar karena kelelahan. Saat itulah, ia mendengar suara panggilan. "Nak Raka." Ia menoleh, ternyata pria tua yang pernah ia tolong lagi, yang datang dengan mobil hitam mewah. Pria itu melambai, wajahnya berseri. "Apa kabar? Aku senang bisa bertemu lagi denganmu," kata pria itu. "Alhamdulillah baik, Pak. Bapak sehat?" jawab Raka dengan sopan. Pria tua itu mengajaknya duduk sebentar di warung kopi. Dari pembicaraan, barulah Raka tahu bahwa pria itu bernama Pak Arman, seorang pengusaha sukses dari kota. Ia datang ke desa bukan hanya untuk urusan keluarga, tapi juga mencari ketenangan. "Raka, aku perhatikan kamu selalu membantu orang tanpa banyak bicara soal imbalan. Tidak banyak anak muda seperti itu," kata Pak Arman sambil menatapnya dalam. Raka hanya tersenyum. "Saya cuma melakukan yang benar, Pak. Saya tidak punya apa-apa, jadi setidaknya saya bisa bantu dengan tenaga." Pak Arman mengangguk. Ada rasa kagum di matanya. Ia lalu bertanya soal keluarga, dan Raka bercerita sedikit tentang ibunya yang sakit. Namun ia tidak mengeluh, hanya menyebut bahwa ia berdoa agar ibunya bisa sembuh. Malam panjang yang berat. Malam itu, keadaan ibunya semakin parah. Nafasnya sesak, batuknya tidak berhenti. Raka panik, tapi ia hanya punya uang pas-pasan untuk beli obat warung. Ia merasa hatinya hancur. Di ruang kecil itu, ia berlutut di samping ibunya. "Ya Allah, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa bayar rumah sakit. Tapi jangan ambil ibu sekarang. Beri aku sedikit waktu untuk membahagiakannya," doa Raka dalam isak tangis. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia merasa tidak berguna, tapi ia tetap memeluk ibunya sepanjang malam, berusaha memberi ketenangan. Kejutan pertama. Keesokan paginya, saat Raka hendak berangkat kerja, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Dari dalam, turunlah Pak Arman. Raka terkejut. "Pak, kenapa Bapak kesini?" tanya Raka bingung. Pak Arman menatap rumah reot itu dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak bisa tidur semalam setelah memikirkanmu, Nak. Aku ingin menemuimu." Ia lalu masuk dan melihat keadaan ibu Raka. Dengan cepat, ia memanggil sopirnya untuk menyiapkan mobil. "Cepat, kita bawa ibu ke rumah sakit di kota sekarang juga," perintahnya. Raka kaget. "Pak, saya tidak punya uang untuk itu." Pak Arman menepuk bahunya. "Biaya jangan kau pikirkan. Anggap saja ini urusan saya. Kau sudah banyak mengajarkanku arti kebaikan." Air mata Raka jatuh. Ia tidak percaya ada orang asing yang begitu peduli padanya. Dengan penuh syukur, ia membantu mengangkat ibunya ke mobil. Sepanjang perjalanan ke kota, hatinya terus bergetar. Rumah sakit kota. Sesampainya di rumah sakit, Ibu Raka langsung diperiksa dengan fasilitas terbaik. Dokter mengatakan ada infeksi serius di paru-paru, tapi masih bisa ditangani jika segera dirawat intensif. Raka menggenggam tangan ibunya erat, air matanya terus jatuh. "Tenang, Bu. Kali ini Raka janji ibu akan sembuh," katanya lirih. Pak Arman berdiri di samping, memperhatikan dengan mata berkaca-kaca. "Nak Raka, jangan anggap aku menolongmu. Aku hanya membalas sedikit dari apa yang kau ajarkan.
Kau sudah menunjukkan padaku bahwa kebaikan tidak harus menunggu kaya. Benih harapan. Hari-hari berikutnya, Ibu Raka dirawat dengan baik. Kondisinya perlahan membaik. Meski masih lemah, Raka setia menemani, selalu berada di samping ranjang. Setiap malam ia berdoa penuh syukur, menyadari bahwa Tuhan benar-benar mendengar doanya. Pak Arman sering datang menjenguk. Ia bahkan mengajak Raka berbicara lebih banyak. Dari perbincangan itu, ia tahu bahwa Raka cerdas meski tidak sempat melanjutkan sekolah. Kalau saja kau bisa sekolah lagi, aku yakin kau bisa jadi orang hebat, kata Pak Arman. Raka hanya tersenyum pahit. Saya sudah cukup, Pak. Yang penting ibu sehat. Itu saja. Namun Pak Arman justru semakin kagum. Dalam hatinya, ia mulai menyusun rencana yang lebih besar untuk pemuda itu. Raka tidak tahu, tapi Tuhan sedang menyiapkan kejutan lain yang jauh lebih besar daripada sekadar biaya rumah sakit. Di malam yang tenang, setelah ibunya tertidur, Raka keluar sebentar ke balkon rumah sakit. Ia memandang langit yang penuh bintang. Angin malam menyapu wajahnya. Terima kasih, ya Allah. Aku tidak tahu bagaimana engkau bekerja, tapi aku percaya engkau tidak pernah meninggalkan hamba MU. Bisiknya dengan penuh haru. Ia tidak tahu, pertemuannya dengan Pak Arman adalah titik balik kehidupannya. Sebuah jalan baru sudah terbuka. Jalan yang akan mengubah nasibnya untuk selamanya. Beberapa minggu berlalu sejak Ibu Raka dirawat di rumah sakit kota. Perlahan, kondisi kesehatannya menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Batuknya mulai berkurang, nafasnya tidak lagi tersengal seperti sebelumnya. Raka bersyukur setiap hari, merasa doa-doanya didengar. Di samping itu, hubungan Raka dan Pak Arman semakin dekat. Hampir setiap 2 hari sekali, pria tua itu datang menjenguk, membawa buah tangan dan kabar hangat. Tidak hanya sekadar menjenguk, ia juga sering mengajak Raka berbincang panjang di kantin rumah sakit. Perbincangan yang membuka mata. Suatu sore, setelah dokter selesai memeriksa ibunya, Pak Arman mengajak Raka duduk di taman rumah sakit. Raka, ucapnya perlahan, kau tahu tidak, dari dulu aku mencari sesuatu yang hilang dalam hidupku. Raka menatap heran. Maksud Bapak? Aku punya segalanya. Harta, perusahaan, rumah besar, mobil mewah. Tapi entah kenapa, semua itu tidak membuatku tenang. Aku sering merasa kosong, kata Pak Arman sambil menatap langit senja. Raka terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Baginya, orang seperti Pak Arman sudah punya segalanya. Tapi sejak aku bertemu kamu, lanjut Pak Arman, aku belajar bahwa ketulusan itu jauh lebih berharga dari semua materi. Kau memberi tanpa pamrih. Itu membuatku merasa, aku masih bisa belajar banyak, bahkan dari seorang anak muda sepertimu. Raka tersenyum kecil. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak. Kalau saya bisa bantu orang lain, kenapa tidak? Pak Arman menoleh, matanya berkaca-kaca. Nak, aku ingin membantumu. Bukan karena kasihan, tapi karena aku percaya kamu punya masa depan besar. Mau tidak kalau aku bantu kamu melanjutkan pendidikan? Tawaran yang mengguncang. Raka terkejut mendengar tawaran itu. Ia bahkan tidak yakin ia pantas. Pak, saya sudah lama berhenti sekolah. Saya tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Lagi pula, umur saya tidak muda lagi untuk mulai sekolah. Pak Arman tersenyum. Umurmu masih 22. Itu masih muda, Nak. Jangan pernah bilang terlambat untuk belajar. Kalau kamu mau, aku akan carikan program beasiswa. Aku punya banyak koneksi. Kamu bisa kuliah sambil tetap mengurus ibumu. Raka terdiam lama. Hatinya berkecamuk. Ia memang selalu memendam keinginan untuk belajar lagi, tapi rasa realistis menahannya. Namun di sisi lain, ia tahu kesempatan ini tidak datang 2 kali. Aku tidak memaksa, lanjut Pak Arman. Pikirkan dulu. Tapi satu hal yang aku minta, jangan pernah takut bermimpi. Raka mengangguk pelan. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Kembali ke desa. Beberapa hari kemudian, dokter menyatakan bahwa Ibu Raka boleh pulang.
Kondisinya sudah jauh lebih baik, meski tetap harus kontrol rutin. Raka sangat gembira. Ia membawa ibunya kembali ke desa dengan penuh syukur. Saat mobil Pak Arman berhenti di depan rumah reot mereka, sang ibu menatap pria tua itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena Bapak, mungkin saya sudah tidak ada," kata ibunya lirih. Pak Arman menggeleng. "Jangan bilang begitu, Bu. Semua ini karena doa dan ketulusan kalian. Saya hanya perantara." Mereka pun masuk ke rumah. Pak Arman sempat terdiam lama, memperhatikan dinding kayu rapuh dan atap yang hampir bocor. Hatinya kembali tersentuh. Ujian baru. Meski ibunya sudah sembuh, kehidupan Raka tidak serta-merta berubah. Ia tetap harus bekerja keras setiap hari. Pagi ke pasar, siang membantu tetangga, malam jadi kuli bangunan. Namun ada yang berbeda. Kini, setiap kali ia merasa lelah, ada suara Pak Arman di kepalanya, "Jangan pernah takut bermimpi." Suatu malam, setelah bekerja, Raka membuka kembali buku catatan lamanya. Buku itu sudah lusuh, berisi catatan matematika dan fisika dari masa SMA. Ia menatapnya lama, merasakan kerinduan untuk belajar. Hatinya bergumam, "Apa benar aku masih bisa kuliah?" Pertolongan yang tak terduga. Beberapa hari kemudian, Pak Arman datang lagi ke desa. Kali ini ia tidak sendirian. Ia membawa seorang pria paruhbaya berkacamata, yang ternyata adalah seorang dosen dari universitas swasta di kota. "Raka," kata Pak Arman, "ini Pak Junaidi. Beliau kepala program beasiswa di universitas. Aku sudah ceritakan tentangmu. Kalau kamu mau, ada jalur khusus untuk orang-orang seperti kamu yang ingin melanjutkan kuliah." Raka terbelalak. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Pak, saya benar-benar tidak tahu harus jawab apa." Ibunya yang duduk di sampingnya menggenggam tangan anaknya. "Nak, ini kesempatanmu. Jangan pikirkan ibu. Yang ibu mau hanya satu, lihat kamu sukses." Air mata Raka mengalir. Ia memeluk ibunya erat. "Baik, Bu. Saya akan coba." Langkah pertama. Dengan bantuan Pak Arman, Raka mendaftar kuliah. Prosesnya memang rumit, tapi karena ada jalur beasiswa, ia diterima. Raka resmi menjadi mahasiswa jurusan teknik sipil, sesuatu yang ia impikan sejak dulu karena terinspirasi dari almarhum ayahnya yang dulu kuli bangunan. Hari pertama masuk kuliah, ia merasa gugup. Lingkungan kampus terasa asing baginya. Banyak mahasiswa lain yang berpakaian rapi dengan gadget mahal, sementara ia hanya membawa tas lusuh dan buku catatan sederhana. Namun ia menenangkan diri. "Aku di sini bukan untuk gaya. Aku di sini untuk belajar." Kebaikan yang menular. Meski berasal dari latar belakang sederhana, Raka cepat dikenal di kampus. Sikap rendah hati dan kerajinannya membuat banyak teman menghormatinya. Ia sering membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran, padahal ia sendiri juga sedang belajar keras. "Rak, kok kamu ngerti cepat ya? Aku aja pusing," kata salah satu temannya. Raka tersenyum. "Kalau belajar sungguh-sungguh, insya Allah bisa. Ayo kita ulang sama-sama." Dosen-dosen pun mulai memperhatikannya. Mereka kagum dengan semangat anak desa yang tidak pernah menyerah, meski terbatas secara materi. Rahasia Pak Arman. Di balik semua itu, Pak Arman sebenarnya menyimpan rahasia. Ia pernah kehilangan anak laki-laki satu-satunya karena kecelakaan bertahun-tahun lalu. Sejak itu, ia merasa hampa. Pertemuannya dengan Raka seperti takdir, mengisi kembali ruang kosong di hatinya. Bahkan istrinya, yang awalnya heran mengapa suaminya sering ke desa, kini ikut mendukung. "Kalau anak itu membuatmu bahagia, anggap saja dia anak kita juga," kata istrinya. Pak Arman hanya tersenyum, tapi hatinya penuh haru. Ia mulai memandang Raka bukan sekadar pemuda yang ditolongnya, melainkan bagian dari keluarganya sendiri. Suatu malam, setelah seharian kuliah, Raka pulang ke rumah dan mendapati ibunya tersenyum sambil duduk di kursi bambu. "Ibu bahagia lihat kamu pakai baju kuliah, Nak. Ayahmu pasti bangga di sana," kata ibunya dengan suara bergetar.
Raka duduk di sampingnya, menggenggam tangan ibunya erat. Semua ini karena doa ibu. Kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang. Dalam hati, ia berjanji, aku akan terus menolong tanpa pamrih, seperti dulu. Karena aku tahu, Tuhan selalu punya kejutan untuk hambanya yang tulus. Apa yang menunggunya di masa depan jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Hari-hari Raka di bangku kuliah berjalan penuh tantangan. Ia harus menyeimbangkan waktu antara belajar, mengurus ibunya, dan kadang masih bekerja paruh waktu di pasar atau proyek kecil untuk tambahan uang. Walaupun sudah mendapatkan beasiswa penuh, kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi. Namun, semangatnya tidak pernah padam. Setiap kali lelah menghampiri, ia selalu mengingat wajah ibunya yang tersenyum bangga, dan suara lembut Pak Arman yang pernah berkata, "Jangan pernah takut bermimpi." Kehidupan di kampus. Seiring berjalannya waktu, Raka mulai terbiasa dengan kehidupan kampus. Ia dikenal sebagai mahasiswa yang rajin, rendah hati, dan suka membantu. Banyak teman yang awalnya heran dengan penampilannya yang sederhana, akhirnya justru menghormatinya. "Rak, kamu bisa jelasin soal struktur beton ini nggak? Aku bener-bener nggak paham," tanya seorang temannya di kelas. Raka tersenyum. "Ayo, kita belajar bareng. Kalau sama-sama diskusi, pasti lebih mudah." Raka tidak pernah merasa lebih pintar. Ia hanya percaya bahwa ilmu harus dibagi, sama seperti kebaikan. Dan entah bagaimana, semakin ia menolong orang lain, semakin banyak pula pintu rezeki terbuka baginya. Ujian berat, ibu sakit lagi. Suatu malam, ketika ia sedang mengerjakan tugas di kamar kecilnya, suara batuk ibunya kembali terdengar. Batuk yang kali ini lebih keras dan panjang. Raka panik, segera berlari ke samping. Ibunya tergeletak lemah di tikar, wajahnya pucat. "Bu, ya Allah, Bu, bertahan ya. Saya bawa ke rumah sakit sekarang," ucap Raka terburu-buru. Ia segera menghubungi Pak Arman yang langsung mengirim mobil untuk menjemput. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa penyakit ibunya kambuh karena kelelahan. Meski tidak separah dulu, tetap membutuhkan perawatan intensif. Raka merasa hatinya hancur lagi. "Kenapa selalu begini? Ya Allah, apa aku masih kurang berusaha?" bisiknya lirih di ruang tunggu. Pak Arman menepuk bahunya. "Nak, jangan salahkan dirimu. Kau sudah berjuang lebih dari cukup. Ini bagian dari ujian, agar kau semakin kuat." Raka mengangguk, air matanya jatuh. Ia kembali sadar bahwa hidup memang selalu penuh ujian, tapi setiap ujian adalah tanda Tuhan masih memperhatikannya. Cahaya baru dari kampus. Beberapa bulan kemudian, saat ibunya berangsur pulih, kabar baik datang dari kampus. Raka berhasil memenangkan lomba desain jembatan tingkat nasional yang diikuti banyak universitas. Ia hanya mengirimkan desain sederhana, hasil kerja kerasnya di malam-malam panjang. Tidak disangka, juri menilai karyanya sangat inovatif meski dibuat dengan peralatan seadanya. Pemenang pertama jatuh kepada Raka, mahasiswa teknik sipil dari Universitas Nusantara. Seru pembawa acara. Semua orang berdiri memberi tepuk tangan. Raka naik ke panggung dengan tangan gemetar. Ia tidak pernah membayangkan bisa berada di sana. Dalam pidato singkatnya, ia berkata, "Saya hanya anak desa yang bermimpi sederhana, ingin membangun sesuatu yang bermanfaat. Kemenangan ini bukan untuk saya, tapi untuk semua orang yang percaya bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi." Kata-kata itu membuat banyak orang terharu. Media bahkan menyorotnya sebagai pemuda desa yang menginspirasi. Kejutan dari Tuhan. Kemenangan itu membuat Raka semakin dikenal. Banyak tawaran magang datang dari perusahaan besar. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika ia dipanggil rektor dan diberi kabar bahwa ada tawaran beasiswa lanjutan ke luar negeri. "Raka, kamu terpilih untuk program pertukaran mahasiswa ke Jepang selama 1 tahun. Semua biaya ditanggung. Kamu mau, kan?" Raka terdiam. Air matanya hampir jatuh. Ia teringat masa lalu, ketika ia hanya pemuda pasar yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Kini,
Tuhan benar-benar menunjukkan jalan yang tak pernah ia bayangkan. Tapi, Bu saya bagaimana? Tanyanya ragu. Rektor tersenyum. Kami dengar Bapak Arman siap membantu mengurus ibumu selama kamu di sana. Jadi kamu bisa belajar dengan tenang. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya penuh syukur. Ya Allah, aku tidak pernah meminta sejauh ini. Tapi Engkau memberiku lebih dari yang bisa kubayangkan. Perpisahan yang mengharukan. Hari keberangkatan tiba. Di bandara, Raka berdiri bersama ibunya dan Pak Arman. Ibunya memeluknya erat, menahan air mata. Belajar yang sungguh-sungguh. Nak, jangan pikirkan ibu. Yang penting kamu jaga diri dan jangan lupa sholat. Pesan ibunya lirih. Iya, Bu. Semua ini untuk ibu. Doakan saya, ya? Jawab Raka dengan suara bergetar. Pak Arman menepuk bahunya. Nak, anggap ini awal dari jalan besarmu. Jangan sia-siakan kesempatan. Aku bangga padamu, seperti aku bangga pada anakku sendiri. Raka memeluknya erat. Ia tahu, pria itu sudah lebih dari sekadar penolong. Ia seperti ayah kedua baginya. Hidup di negeri orang. Sesampainya di Jepang, Raka menjalani kehidupan yang sama sekali baru. Bahasa, budaya, bahkan cuaca semuanya berbeda. Namun ia tidak menyerah. Ia belajar bahasa Jepang setiap hari, bekerja keras di laboratorium, dan tetap rendah hati kepada semua orang. Teman-teman barunya kagum padanya. Raka, kamu selalu tersenyum meski banyak kesulitan. Apa rahasianya? Tanya seorang mahasiswa lokal. Raka menjawab, saya percaya setiap kesulitan adalah cara Tuhan menguji kita. Kalau kita ikhlas, pasti ada jalan. Jawaban itu membuat mereka terdiam. Bagi Raka, itulah prinsip hidup yang ia genggam sejak dulu. Pulang dengan kebanggaan. Setahun berlalu cepat. Raka kembali ke Indonesia dengan segudang pengalaman. Ia membawa ilmu baru, jaringan internasional, dan bahkan mendapat penghargaan dari kampus Jepang atas proyek kecilnya tentang jembatan ramah lingkungan. Di bandara, ibunya dan Pak Arman sudah menunggunya. Saat melihat wajah ibunya yang tersenyum bahagia, Raka merasa semua perjuangan tidak sia-sia. Ibu, Raka pulang, katanya sambil memeluk. Selamat datang, Nak. Ibu bangga sekali, jawab ibunya dengan air mata bahagia. Pak Arman menatapnya dengan penuh kebanggaan. Nak Raka, perjalananmu baru dimulai. Tuhan sudah memberimu kejutan luar biasa. Sekarang, waktumu untuk memberi lebih banyak manfaat bagi orang lain. Malam itu, di rumah sederhana, Raka duduk bersama ibunya sambil menatap bintang. Bu, ingat waktu kita dulu hanya bisa makan bubur dari segenggam beras? Sekarang kita bisa duduk di sini dengan hati tenang. Semua ini karena doa ibu, kata Raka lirih. Ibunya mengusap kepala anaknya. Tidak, Nak. Semua ini karena hatimu yang tulus. Tuhan memberi kejutan karena kau selalu ikhlas menolong. Raka tersenyum. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang. Dan ia berjanji, tidak peduli setinggi apa ia terbang, ia akan tetap menjadi pemuda yang menolong tanpa harap balas. Hari itu, matahari bersinar hangat seolah ikut merayakan kebahagiaan yang sedang mekar dalam hidup Arif. Jalan-jalan kampung mulai ramai dengan senyum orang-orang yang dulunya hanya memandang sebelah mata. Semua orang membicarakan bagaimana nasib bisa berubah begitu cepat, dan bagaimana ketulusan seorang pemuda sederhana ternyata berbuah begitu indah. Sejak pertemuannya dengan Pak Surya, hidup Arif memang berubah. Rumahnya yang dulu reot sudah direnovasi. Ia tak lagi khawatir hujan menetes dari atap, atau adiknya harus belajar di bawah lampu redup. Bahkan sekarang, ada meja belajar baru, kursi nyaman, dan rak buku yang penuh dengan bacaan untuk masa depan adiknya, Sinta. Namun, kebahagiaan itu tak membuat Arif sombong. Ia tetap bekerja keras, tetap menolong orang lain tanpa pamrih. Baginya, segala rezeki yang datang adalah titipan Tuhan, dan yang harus ia lakukan hanyalah menggunakannya sebaik mungkin. Kehidupan baru. Arif kini bekerja di perusahaan Pak Surya, bukan sekadar sebagai pekerja biasa,
melainkan diangkat menjadi salah satu staf kepercayaan. Tugasnya memang berat, tetapi ia selalu menjalaninya dengan penuh semangat. Karyawan lain sempat heran, bagaimana mungkin seorang pemuda kampung yang dulunya hanya tukang ojek bisa mendapat posisi terhormat seperti itu. Namun, mereka segera mengerti ketika melihat kesungguhan dan ketulusan Arif bekerja. Di kantor, Arif bukan hanya disukai karena rajin, tetapi juga karena sifat rendah hatinya. Ia selalu siap membantu siapa saja, bahkan pekerjaan kecil yang bukan tugasnya sekalipun. Setiap kali ada yang bertanya kenapa ia mau repot, jawabannya sederhana. Kalau bisa meringankan beban orang lain, kenapa tidak? Pak Surya semakin yakin, pilihannya untuk menolong Arif bukanlah sebuah kesalahan. Ujian kecil. Meski kehidupannya membaik, bukan berarti Arif terlepas dari ujian. Suatu hari, seorang kerabat jauh yang dulu tak pernah peduli tiba-tiba datang, meminta uang dalam jumlah besar dengan alasan untuk modal usaha. Arif tahu, kerabat itu bukan orang yang bisa dipercaya. Namun, ia juga tak tega menolak mentah-mentah. Malam itu, Arif berdoa lama. Ia merenung, mencoba mencari jalan terbaik. Akhirnya, ia memutuskan untuk membantu sebisanya, tapi bukan dengan uang besar. Ia memilih memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok dan tawaran pekerjaan di proyek kecil yang sedang ia tangani. Kerabat itu marah, menganggap Arif pelit. Tetapi Arif tetap tenang. Ia tahu, menolong bukan berarti harus mengikuti semua permintaan. Yang terpenting, niat baik tetap ia jalankan, tanpa harus merugikan diri sendiri atau menutup mata pada kebenaran. Doa ibu. Di balik semua keberkahan yang ia terima, Arif tak pernah lupa pada sosok paling penting dalam hidupnya, ibunya. Perempuan itu yang sejak kecil mengajarkan arti keikhlasan. Suatu malam, ibunya duduk di teras rumah, menatap bintang-bintang. Arif menghampirinya, lalu duduk di samping. Ibu selalu bilang, "Nak," ucap ibunya lirih, "kalau kita menolong orang, jangan pernah berharap imbalan. Karena imbalan yang sebenarnya datang dari Tuhan, dengan cara yang tak pernah kita sangka." Arif terdiam, lalu menggenggam tangan ibunya. Air matanya menetes, menyadari betapa doa sang ibu telah membawanya sampai di titik ini. Kejutan besar. Beberapa bulan kemudian, Pak Surya mengundang Arif ke sebuah acara di hotel besar di kota. Awalnya Arif enggan, merasa dirinya bukan orang penting. Namun Pak Surya bersikeras, meminta Arif hadir. Ketika Arif sampai di ruangan itu, ia terkejut. Ruangan megah penuh tamu undangan, mulai dari pengusaha besar, pejabat, hingga tokoh masyarakat. Semua duduk rapi, menunggu acara dimulai. Tak lama, Pak Surya berdiri di podium, memberi sambutan. Suaranya lantang, penuh wibawa. "Hadirin sekalian," ucapnya, "hari ini saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat istimewa. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula lulusan sekolah tinggi, tapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, hati yang tulus." Lalu, nama Arif disebut. Semua mata tertuju padanya. Arif gugup, kakinya bergetar saat melangkah ke depan. Pak Surya menepuk bahunya dengan bangga. "Inilah Arif, pemuda yang menolong saya tanpa berharap balasan, saat saya jatuh di jalan beberapa waktu lalu. Dari ketulusan kecilnya, saya belajar arti kemanusiaan. Dan hari ini, saya umumkan bahwa Arif akan saya percayakan sebagai salah satu pemimpin proyek besar yang akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat." Ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Arif tertegun, tak percaya apa yang ia dengar. Air matanya menetes. Ia menunduk, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, ini terlalu besar untukku. Tapi aku percaya, ini adalah jawaban atas doa-doa ibu." Sejak hari itu, kehidupan Arif benar-benar berubah. Ia tak lagi hanya dikenal sebagai pemuda kampung, tapi sebagai sosok teladan yang dihormati banyak orang. Namun, ia tak pernah melupakan asalnya. Ia tetap membantu tetangga, tetap mengunjungi pasar, tetap menolong siapa saja yang kesusahan. Ia bahkan mendirikan sebuah yayasan kecil untuk anak-anak kurang mampu, dengan nama Doa Ibu.
Sebuah pengingat bahwa semua yang ia raih adalah berkat doa dan ketulusan yang diajarkan ibunya sejak kecil. Sinta, adiknya, bisa melanjutkan sekolah dengan tenang. Ia bercita-cita menjadi dokter, agar kelak bisa menolong lebih banyak orang. Sementara ibunya hidup dengan damai, penuh syukur, melihat buah hatinya tumbuh menjadi pemuda yang bukan hanya sukses, tapi juga berhati mulia. Dan Arif selalu berkata pada dirinya sendiri, "Aku menolong tanpa harap balas. Tapi Tuhan memberiku kejutan yang tak pernah aku bayangkan." Hidupnya kini menjadi bukti nyata bahwa kebaikan, sekecil apapun, tak pernah sia-sia. Tamat.